Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel solo player Boruto. Ini adalah video episode spesial part ke-153. Nah, pada episode spesial part ke-152 sebelumnya itu, Naruto dan Sasuke dari masa depan dan masa sekarang sedang bersiap melawan Code. Tak hanya mereka, Demon sekarang juga berhadapan dengan Otsutsuki Ginso. Sementara di tempat lain, Boruto sekarang sedang berbicara dengan Momoshiki. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. Aoki Hitomi wa izure kisama kara subete o ubai saru. Adegan dimulai dengan memperlihatkan Boruto dan Momoshiki. Dengan raut wajah yang heran, Boruto berkata, "Perjanjian?" Momoshiki membalas, "Ya, kita bekerja sama untuk mengalahkan Otsutsuki Kairos. Dialah yang bisa memisahkanku dengan tubuhmu." Dengan tatapan yang tajam, Boruto membalas, "Kau ingin menolongku? Bagaimana caranya?" Adegan pun beralih ke Code yang mulai melakukan tanda cakar yang sangat banyak di tempat Naruto dan Sasuke. Tak hanya itu saja, ternyata tanda cakar Code juga berada di atas langit. Melihat tanda cakar yang melayang, Sasuke dewasa pun terkejut. Sasuke berkata, "Tanda cakar yang bisa mengambang." Naruto dewasa membalas, "Jangan sampai lengah. Code yang sekarang sudah jauh lebih kuat dari yang sebelumnya." Mendengar perkataan Naruto, Code membalas, "Sadar pun tidak ada gunanya." Setelah mengatakan hal tersebut, Code langsung masuk ke dalam tanda cakar. Melihat hal tersebut, Sasuke dewasa berkata, "Awasi sekitar kalian." Terlihat Sasuke remaja langsung fokus menggunakan mata saringan untuk memantau keadaan di sekeliling mereka. Ketika sedang memantau, Naruto remaja sadar kalau ada tanda cakar tepat di bawah kaki Sasuke. Dengan raut wajah yang panik, Naruto berkata, "Di bawahmu, Sasuke." Mendengar hal tersebut, Sasuke pun terkejut. Sasuke dewasa berkata dalam hati, "Di bawah." Ternyata Sasuke dewasa sadar kalau Naruto sedang memperingati Sasuke remaja. Di saat yang bersamaan, Code langsung muncul dari tanda cakar untuk menyerang Sasuke. Namun Sasuke remaja langsung melompat ke atas sambil menangkis tangan cakar Code dengan pedangnya. Ketika serangan itu beradu, Code langsung mementalkan pedang Sasuke hingga terlepas dari tangannya. Lalu Code dengan cepat memegang tangan kanan Sasuke dengan tangan cakarnya. Setelah tertangkap, Code langsung meremas lengan Sasuke hingga tulang lengannya patah. Karena hal tersebut, Sasuke pun berteriak kesakitan. Di satu sisi, Naruto dewasa langsung melompat sambil melakukan Rasengan. Setelah cukup dekat, Naruto langsung melancarkan Rasengan ke arah Code. Namun Code langsung membuat tanda cakar sehingga serangan Naruto dewasa malah masuk ke tanda cakar itu. Ternyata serangan Naruto malah mengenai Naruto remaja yang berada tepat di belakang tanda cakar. Terlihat Naruto remaja pun terkena serangan tepat di bagian punggungnya. Karena kerasnya serangan tersebut sampai-sampai Naruto remaja terpental jauh dan muntah darah. Adegan pun beralih ke Code yang masih memegang lengan Sasuke yang patah. Dalam keadaan melayang, Code berkata, "Selanjutnya tenggorokanmu akan kuhancurkan." Ketika Code berniat untuk menghabisi Sasuke, Sasuke dewasa langsung menggunakan Ame no Tejikara untuk menukar posisinya dengan Sasuke remaja. Terlihat Sasuke dewasa sekarang sudah ada di dalam genggaman Code. Namun Sasuke langsung menggunakan Shiden sehingga Code pun tersengat listrik. Karena hal tersebut, Code melepaskan Sasuke dewasa. Setelah bebas, Sasuke dewasa langsung menghampiri Sasuke remaja yang terluka. Setelah sampai, Sasuke berkata, "Tangan kananmu patah. Lebih baik kau di sini saja terlebih dahulu." Melihat Naruto dan Sasuke kesulitan, Minato berkata, "Aku harus menolong mereka." Ketika Minato berlari, tiba-tiba ada seorang Otsutsuki yang menghalangi mereka. Otsutsuki itu berkata, "Para Hokage dari desa Konoha, suatu kehormatan bisa bertemu dengan kalian." Melihat ada Otsutsuki, Hashirama, Tobirama, dan Hiruzen langsung waspada dan bersiap untuk menyerang. Melihat raut wajah mereka yang serius, Otsutsuki itu berkata kembali, "Jangan terlalu seram begitu. Aku di sini hanya untuk bermain dengan kalian." Mendengar hal tersebut, Minato membalas, "Siapa namamu?" Dengan raut wajah yang tenang, Otsutsuki itu berkata, "Akhirnya kalian berbicara. Aku adalah Kaigen Otsutsuki. Sepertinya ini akan menjadi pertarungan yang seru." Sebelum menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba muncul mahkotanya runcing dari dalam tanah.
Setelah mengeluarkan serangan itu, tiba-tiba Hashirama dan yang lainnya pun terkejut. Bukannya terkena serangan Mokuton, Kaigen tampak berdiri dengan satu kaki di ujung Mokuton yang runcing tersebut. Kaigen berkata, awalnya bagus. Tak lama setelah itu, Minato langsung melempar kunai di Mokuton tempat Kaigen berdiri. Lalu Minato langsung melakukan Rasengan. Dengan cepat, Minato langsung menggunakan Hiraisen dan muncul tepat di belakang Kaigen. Namun ketika Minato baru saja muncul, tiba-tiba Kaigen langsung menghantam wajah Minato dengan tinjuannya. Terlihat kepala Minato langsung hancur karena serangan tersebut. Melihat pergerakan dari Kaigen, para Hokage yang ada di sana pun sangat terkejut. Tobirama berkata, mustahil. Dia langsung menyerang di saat Minato muncul. Adegan pun beralih ke Minato yang baru saja pulih berkat Edo Tensei. Ketika baru saja pulih, tiba-tiba Kaigen langsung menendang Minato hingga terpental jauh. Namun Hiruzen langsung menjangkau tongkatnya untuk menolong Minato. Tak lama setelah itu Kaigen berkata, jangan mengecewakanku. Adegan pun beralih ke Madara yang baru saja bangkit setelah diserang oleh Naruto dewasa sebelumnya. Ketika melihat Jubi yang lepas kendali, Madara berkata, ini kesempatan yang bagus. Terlihat Madara langsung melompat ke arah Jubi tersebut. Setelah sampai, Madara langsung menyerap kekuatan biju ke dalam tubuhnya. Tak lama setelah itu, tubuh Madara pun berubah karena telah menjadi Jejuri Kejubi. Terlihat Madara pun mulai terbang untuk mencari Naruto. Ketika sedang terbang, Madara melihat pertarungan antara Otsutsuki dan para shinobi. Di sana banyak para shinobi yang mati karena Otsutsuki. Sementara di pihak lawan tidak ada satupun Otsutsuki yang mati. Adegan pun beralih ke Inojin dan Shikamaru yang sedang memantau pertarungan dari atas langit. Inojin berkata, posisi kita sangat tidak diuntungkan. Kita harus bagaimana? Mendengar perkataan Inojin, Shikamaru tampak berpikir keras untuk menemukan jalan lain. Ketika sedang berpikir, Shikamaru tidak sengaja melihat Tsunade dan Raikage yang sedang dikepung oleh 3 Otsutsuki. Melihat hal tersebut, Shikamaru pun terkejut dan berkata, Nyonya Tsunade, kita harus menolongnya. Hei Inojin, apa aku bisa mengendalikan salah satu Otsutsuki itu? Inojin membalas, akan kucoba. Terlihat Inojin langsung menyentuhkan tangannya menjadi bentuk segitiga. Sambil terus mempertahankan posisi tersebut, Inojin berkata, sulit untuk masuk ke jiwa mereka jika dalam keadaan terbang begini. Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, Inojin mulai fokus penuh untuk mengendalikan Otsutsuki. Setelah cukup lama, Inojin berkata, berhasil. Setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba jurus intensnya aktif dan Inojin pun mulai tidak sadarkan diri. Namun Shikamaru langsung menahan tubuh Inojin agar tidak terjatuh dari ketinggian. Adegan pun beralih ke Tsunade yang mulai waspada dengan 3 Otsutsuki tersebut. Di sisi lain, kata Koji yang ada di bawah Tsunade berkata, ini situasi yang buruk. Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba salah satu Otsutsuki langsung menyerang 2 rekannya dengan petangan besi. Melihat tingkah aneh temannya, Otsutsuki itu berkata, apa yang kau lakukan? Setelah mereka tidak bisa bergerak, Otsutsuki yang dikendalikan Inojin langsung melakukan lasi peledak dan menghabisi mereka berdua. Melihat kejadian tersebut, Tsunade, Koji, dan Raikage pun terkejut. Tsunade berkata, dia menyerang rekannya. Terlihat Otsutsuki yang dikendalikan Inojin mulai mendekati Tsunade dan Raikage. Melihat Otsutsuki itu mendekat, Tsunade dan Raikage langsung bersiap untuk menyerang. Namun Otsutsuki yang dikendalikan Inojin tiba-tiba berkata, kalian tidak perlu khawatir, aku adalah Inojin Yamanaka. Mendengar perkataan Inojin, Tsunade membalas, klan Yamanaka. Di sisi lain, Koji berkata, dia adalah anak dari Issei dan Ino Yamanaka dari masa depan. Mendengar hal tersebut, Tsunade pun terkejut. Koji melanjutkan perkataannya, hei Inojin, ini aku, Kashin Koji. Ketika mendengar suara Kashin Koji, Inojin tampak terkejut. Inojin berkata, Kashin Koji, kau masih hidup? Koji membalas, nanti saja bingungnya. Sekarang habisi Otsutsuki ini dan mendekatlah kemari. Mendengar arahan Koji, Otsutsuki yang dikendalikan Inojin langsung menghabisi dirinya sendiri. Tak lama setelah itu, Inojin dan Shikamaru yang sedang menaiki elang mulai turun dan menghampiri kata Kashin Koji. Setelah mereka sampai, Koji berkata, sekarang tolong hubungkan aku dengan Sasuke. Adegan pun beralih ke Sasuke yang sedang melindungi Sasuke remaja. Di sisi lain, Naruto remaja mulai mendekati Sasuke remaja sambil berkata, apa kau tidak apa-apa Sasuke? Sementara itu, Naruto dewasa menyuruh Naruto untuk tidak memaksakan diri untuk bergerak. Adegan pun beralih ke Kurt kembali yang sedang melayang. Dengan tatapan yang tajam, kau berkata, kalian terlihat menyedihkan.
Mendengar hal tersebut, Sasuke pun hanya diam dan fokus untuk mencari strategi. Tak lama setelah itu, tiba-tiba Sasuke mendengar suara Kashin Koji. Kashin Koji berkata, "Ini Kashin Koji, apa yang sedang terjadi di sana?" Sasuke membalas, "Situasi saat ini tidak diuntungkan. Code sekarang jauh lebih kuat dari yang sebelumnya." Setelah mendengar jawaban Sasuke, Koji berkata kembali, "Di mana Boruto?" Sasuke membalas, "Dia sekarang berada di kubah Mokuton dan masih belum keluar sampai saat ini. Para Hokage juga tampaknya sedang melawan Otsutsuki." Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Madara langsung menyerang Sasuke dari arah belakang. Namun Naruto dewasa langsung melesat dengan cepat dan menendang tubuh Madara hingga terpental sangat jauh. Akan tetapi Madara langsung menyembahkan dirinya dan melayang. Naruto berkata, "Sekarang lawan kita bertambah satu lagi." Di sisi lain Koji berkata, "Bertahanlah selama mungkin. Aku akan menghubungi Toneri untuk menolong Boruto." Adegan pun beralih ke Code yang melihat ke arah Madara. Dengan raut wajah yang kesal, kau berkata, "Kenapa kau ikut campur dengan pertarunganku?" Madara membalas, "Sayangnya aku perlu cakar Kyuubi di tubuh Naruto." Mendengar perkataan Madara, kau berkata kembali, "Jangan sampai kamu bunuh mereka, karena mereka adalah targetku. Jika kau sampai melanggarnya, aku akan membunuhmu." Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Boruto berkata, "Hei bocah pemuja Isiki." Mendengar suara Boruto, Madara, Code, Sasuke, dan yang lain pun terkejut. Di sisi lain, Sasuke melihat kubah Mokuton yang melindungi Boruto telah hancur. Terlihat mereka langsung menoleh ke atas langit dan melihat Boruto yang melayang. Ternyata Boruto sekarang dikendalikan oleh Momoshiki. Borushige berkata, "Jangan sombong dengan kekuatan kecil begitu." Dan adegan pun habis sampai di sini. Sekarang para Hokage mulai melawan Otsutsuki yang bernama Kaigen. Tampaknya mereka kesulitan melawan Otsutsuki tersebut. Sedangkan di sisi lain, Madara ikut bergabung bersama Code untuk menyerang Naruto. Namun secara mengejutkan, Borushige muncul di hadapan mereka. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada episode spesial part ke-154. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.